Ya, berikut ini saya akan menjelaskan modul selanjutnya, yaitu modul penjualan. Di modul penjualan ini, Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar untuk menunggu setelah proses dari input master supplier, customer, input master barang, input stok awal, bagaimana cara input barang masuk. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara Bapak Ibu bisa memasukkan transaksi penjualan. Nah, modulnya di sini, di modul penjualan. Nah, seperti ini. Ya, mari kita mulai. Pertama kita ini untuk memulai ada klik tombol add di sini, kemudian misalnya tanggal berapa di sini gitu. Hari ini tanggal 17 misalnya. Customernya siapa? Nah, Ibu jual ke siapa? Bapak Ibu jual ke siapa? Misalnya jual ke ini Amerta Indah Otsuka misalnya. Kemudian apa yang mau dijual? Nah, di sini klik add sini, ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik go dulu atau bisa masukin nama barangnya. Misalnya ballpoint ya, ballpoint. Nah ini ballpen grip misalnya, lusin misal kirim 3 lusin. Nah ini harga ini, nah ini bisa berbeda-beda nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu jual ke customer A 6.000, customer B bisa 7.000, customer C bisa 8.000. Jadi bebas di sini harganya gitu. Nah ini harga yang Bapak Ibu isi di sini harga jual gitu. Misalnya harga jualnya 6.000, kuantitinya 3 ya. Oke, kita save. Kemudian apalagi nih yang mau dijual? Bolpen, misalnya buku gambar ya, gambar. Nah, ini buku gambar yang ini misalnya dijual misalnya 5 pak gitu. Nah harganya misalnya boleh di sini Bapak Ibu jual misalnya 50.000 gitu. Nah boleh gitu. Ini save, simpan. Kemudian satu lagi deh, misalnya spidol gitu. Misalnya spidol mana nih, ada kuantitinya ini. Di spidol ini misalnya jual 3 lusin gitu, harga 7.000, save gitu. Ini misalnya bukan 3 lusin, tekanlah 10 lusin. Ini dihapus. Nah ini lagi aja sini, spidol biru ini ya. Nah, misalnya 10 lusin gitu, save itu terangan. Nah di sini ada tempo nih Bapak Ibu nih, temponya kalau cash misalnya mau 7 hari apa 3 hari. Nah klik ini edit. Nah misalnya 3 hari gitu temponya, save. Nah, bisa gitu. Kalau cash kan 0, nah 0 hari cash gitu ya Bapak Ibu. Itu misalnya temponya 3 hari. Oke, terangan misalnya apa terserah Bapak Ibu. Di sini kita isi titik saja. Kemudian salesman ini kan yang jualan nih, yang dagang. Nah diambilnya dari modul ini, modul salesman ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini salesmannya siapa gitu. Misalnya Tony gitu, bebas gitu sesuai data yang ada. Oke, kemudian kita save. Nah sudah tersimpan. Jadi seperti itu saja cara input penjualan. Nah, tinggal kita tampilkan notanya di sini, nota untuk dicetak ke printer. Nah seperti ini Bapak Ibu notanya gitu.
Jadi ini biasanya dicetak di print ke printer dot matrix, contohnya Epson RX 310 ya, misalnya satu lembar A4 dibagi 2. Nah seperti ini layoutnya gitu. Kemudian ini di close, kita coba tambah lagi ya, tambah lagi 1. Nah, kita jual ke customer yang lain, misalnya customer selanjutnya ini ke sini jual. Kemudian kita add, misalnya jual satu gambar lagi gitu, jual gambar lagi, gambar yang ini misalnya, ini jualnya misalnya 5 pack gitu, harganya misalnya 20.000 gitu. Ini save, add lagi, misalnya apa, pensil yang ini. Nah, katakanlah Bapak Ibu tidak melihat kuantitinya, misalnya yang ini ya, ini kan on handnya 0. Coba kita lihat, kita isi misalnya 3. Nah stoknya kurang gitu, dia ada warningnya stoknya kurang gitu, jadi tidak bisa diisi. Jadi kita pilih yang tadi, pensil yang ini misalnya 5 lusin, save gitu. Nah ini 2 saja, kita save. Oke. Notanya seperti ini. Nah gitu, jadi Ibu tinggal print saja seperti ini gitu. Kita add lagi, customernya misalnya ini, kemudian ini barangnya apa, Go, mana yang ada stoknya, misalnya amplop, ini amplop misalnya 3 slop gitu. Kemudian harganya kalau mau dirubah misalnya 50.000 gitu, bisa save gitu. Kemudian ini diisi titik ini, kemudian temponya misalnya kayak saja, terus udah save. Nah, kita sekarang punya 3 nota, 3 invoice. Nah ini kan Bapak Ibu sudah tahu ya, ini ke atas paling awal, ini paling akhir, nih mundur, nih maju gitu. Jadi lihat listnya di sini, di browse seperti ini listnya. Jadi kalau mau pindah ke nota yang mana, tinggal double klik saja di sini. Nah ini misalnya klik gitu ya, otomatis pindah ke nomor invoice yang Bapak Ibu klik gitu. Kemudian untuk selanjutnya gimana cara membetulkan nota, merubah nota jika ada kesalahan. Nah, sama seperti di barang masuk pun sama, misalnya nota yang ini nomor 2, nota nomor 2 ini kita mau rubah kuantitinya dari 5 menjadi 10 misalnya, yang buku ini kita rubah jadi 10 misalnya. Gimana, kan dimodify tidak bisa ya Bapak Ibu tuh, karena sudah simpan di kartu stok gitu. Jadi dihapus pun tidak bisa, sudah tersimpan di kartu stok. Jadi caranya sama, harus di unpost dulu, dicabut dulu dari kartu stok gitu. Seperti ini caranya. Kita ke sini Bapak Ibu, posting penjualan yang bawahnya gitu, posting penjualan. Nah buang centangnya. Nah, centang hanya nomor yang mau diedit, nomor 2 gitu. Nah ini kita unpost di sini. Nah
ya. Jadi nomor 2 jadi hitam warnanya, itu tandanya sudah tercabut dari kartu stok. Kalau ungu atau pink warnanya masih tersimpan di kartu stok. Tuh. Nah, kita balik ke penjualan dengan sini, kita cari nomor 2 tadi. Ini Bapak Ibu kita modify. Nah, ini kan kosong nih. Nah, kosong caranya gimana? Kita pakai ini Bapak Ibu, paste nih. Nah, tadi kan yang mana nih? Ini pensil nggak ada edit ya, masih 5. Nah, berarti save. Nah, yang mau diubah kan ini nih, buku gambar A4, kuantitinya 10. Kita ganti di sini 10 gitu. Nah, harganya misalnya 20.000 masih gitu. Ini save. Nah, gitu caranya Bapak Ibu gitu ya. Jadi pakai paste di sini. Cara editnya, kenapa pakai paste? Kenapa tidak add? Karena dia akan mengecek secara real time berapa posisi stok saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa pakai add, terus pakai paste gitu. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita save. Nah, ini sudah menjadi 10. Baru Bapak Ibu print lagi notanya gitu ya. Caranya seperti itu untuk merubah. Kalau untuk menghapus sama, misalnya kita mau menghapus nomor 3 nih, tidak jadi nih notanya, dibatalkan. Berarti ke sini posting penjualan, centang hanya nomor 3 nih, unpost seperti ini jadi hitam. Kemudian balik ke penjualan, cari nomor 3, baru di delete. Nah, ini yes ya, hilang nomor 3-nya. Seperti itu Bapak Ibu gitu. Jadi prinsipnya sama seperti di barang masuk, perbedaannya cuma kalau barang masuk dia stoknya menambah, kalau di penjualan stoknya jadi berkurang gitu. Untuk selanjutnya seperti piutang customer di sini, itu akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.